Surabaya itu diambil dari kata sirrul bahi. Apa? Rahasia yang terselubung. Maksudnya apa? Auliae kata. Amin. Auliae ake. Para wali-walinya banyak. Wali-walinya itu terselubung mastur alias tidak banyak orang yang kenal. Sejarah menunjukkan Surabaya ini sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, jauh sebelum para Habib itu datang ke Indonesia. Iki nang Surabaya niki Bu, kata walinya. Ya, saya teringat, tak ceritoi sampai ini. Ketika saya kemarin ziarah ke guru saya, kalau guru saya kan tahu ya, saya dari mana, dari Surabaya tahu. Ada rombongan tamu juga, guru saya itu Bu Habib Umar bin Hafid. Beb, kula niki turun kenal Beb, sampai cari di Syekh Google. Habib Umar bin Hafid, trik ketok wajah ganteng ini Bu. Muridnya juga tidak kalah ganteng ini. Sampai klik, ketok. Ada rombongan orang datang kepada beliau. Beliau tanya sama saya, ini rombongan dari mana ini? Ini rombongan Habib dari Surabaya. Langsung spontanitas beliau mengatakan, Surabaya sirrul bahi. Jadi Surabaya niku, maaf ya, diambil dari kata-kata bahasa Arab. Artinya apa? Sirrul bahi, rahasia yang terselubung, rahasia yang terselimuti. Jadi wong-wong biyen niku jenengi Surabaya ndak sembarangan. Sallallahu Muhammad. Enak ngerokok ya, awas kok nyonyok lho sampean ngerokok. Kok lambean dower sampean. Kane ambu apa ambu rokok mau. Tidak apa? Terus no, tapi awas kok nyonyok. Biasa lek ono yai sing ngerokok, sing ceramah, murid yang ngerokok kadang-kadang kuali, kenyonyok dadi engko. Biasa ya koyo ngono. Wis terus no lak apa wis. Bismillah. Sallallahu Muhammad. Larang-larang saya ini pakai garu, ambu rokok. Jadi peletakan nama Surabaya ini nggak sembarangan, nggak asal naruh saja gitu. Nama Jakarta, nama Surabaya, nama Semarang nggak sembarangan. Memang peletakannya itu istikharah ibu-ibu. Kalau kita kan melihatnya tinggalan di Surabaya, apa artinya? Nggak eru. Surabaya itu diambil dari kata sirrul bahi. Apa? Rahasia yang terselubung. Maksudnya apa? Auliae kata. Amin. Auliae ake. Para wali-walinya banyak. Wali-walinya itu terselubung mastur alias tidak banyak orang yang kenal. Padahal kalau sampean tahu banyak wali-walinya Allah Subhanahu wa taala di Surabaya ini. Ada Maulana Sasa itu, ada wali besar itu. Maulana Sunan Bungkul itu Habib Neon, siap tiap hari beliau ziarah beliau. Ya. Kemudian Maula Rangka itu Habib Hasan Al-Ghadiri itu ada. Bukan Al-Ghadri, Al-Ghadiri. Ada. Banyak. Makanya mereka memberikan nama, menjadikan namanya sirrul bahi. Wong biyen ndak iso mengatakan sirrul bahi, tapi mengatakannya dengan nama apa? Surabaya. Tapi ambil dari kalimat apa? Sirrul bahi, rahasia yang terselubung. Maksudnya apa? Walinya di kota Surabaya ini banyak. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan Surabaya dijaga. Surabaya berasal dari bahasa Arab, yaitu sirrul bahi. Kira-kira itu yang disampaikan oleh Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Entah saya yang kurang pengetahuan
atau saya kurang membaca, tapi hal ini adalah hal yang benar-benar baru kali ini saya dengar keterangan tersebut. Apakah sejarah ini juga beredar di Surabaya sana? Mungkin saudara-saudara yang ada di Surabaya atau asli Surabaya bisa memberikan tanggapan atas sejarah nama kota Surabaya ini yang berasal dari bahasa Arab, yaitu Sirul Bahi, seperti yang disampaikan oleh Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus. Tapi dari beberapa sumber yang saya kumpulkan, bahwa sejarah menunjukkan Surabaya ini sudah ada jauh sebelum zaman kolonial, jauh sebelum para Habib itu datang ke Indonesia. Sebagai contoh, dalam prasasti Trowulan yang berangka 1358 Masehi, dalam prasasti Trowulan terungkap bahwa Surabaya adalah desa di tepi Sungai Brantas yang juga sebagai salah satu tempat penyeberangan penting di aliran Sungai Brantas. Itu sumber dari prasasti Trowulan. Sudah ada sejak 1358 Masehi sudah tertulis. Yang kedua adalah dalam Puja Sastra Kakawin Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Di situ dituliskan di pupuh ke-17 bait kelima, di situ dituliskan bahwa Prabu Hayam Wuruk melakukan perjalanan ke Blitar, Jinur, Daha, Paloman, Kuwu, Lingga hingga Desa Bangin. Jika sampai Jenggala, singgah di Surabaya terus menuju Buwun. Itu ada di kitab Negara Kertagama karya Empu Prapanca. Nah, meskipun bukti tertulis tertua ada di prasasti Trowulan, yaitu tahun 1358 Masehi, dan kitab Negara Kertagama tahun 1365 Masehi, para ahli sejarah berpendapat bahwa Surabaya sudah ada jauh sebelum itu. Yaitu menurut saya cukup masuk akal, karena tidak mungkin tertulis dalam prasasti maupun di dalam kitab kalau itu belum ada. Saya lanjutkan. Menurut pendapat budayawan Surabaya berkebangsaan Jerman von Faber, bahwa Surabaya didirikan tahun 1275 Masehi oleh Raja Kertanegara sebagai tempat permukiman baru bagi para prajuritnya yang berhasil menumpas pemberontakan Kemuruhan pada tahun 1270 Masehi. Pendapat yang lain mengatakan bahwa Surabaya dahulu merupakan sebuah daerah yang bernama Ujung Galuh atau Jungyalu menurut catatan Cina. Cerita lain menyebutkan Surabaya berasal dari cerita tentang perkelahian hidup mati antara Adipati Jayangrono dan Sawunggaling. Konon setelah mengalahkan pasukan kekaisaran Mongol, utusan Kubilai Khan atau yang dikenal dengan pasukan Tartar, Raden Wijaya mendirikan sebuah keraton di daerah Ujung Galuh dan menempatkan Adipati Jayangrono untuk memimpin daerah itu. Lama-lama, karena menguasai ilmu buaya, Jayangrono semakin kuat dan mandiri sehingga mengancam kedaulatan kerajaan Majapahit. Untuk menaklukkan Jayangrono, maka diutuslah Sawunggaling yang menguasai ilmu suro. Adu kesaktian dilakukan di pinggir Kalimas di wilayah Peneleh. Perkelahian itu berlangsung selama 7 hari 7 malam dan berakhir dengan tragis karena keduanya meninggal setelah kehilangan tenaga. Nama Surabaya sendiri dikukuhkan sebagai nama resmi pada abad ke-14 oleh penguasa Ujung Galuh, Arya Lembusora. Wilayah Surabaya dahulu merupakan gerbang utama untuk memasuki ibu kota kerajaan Majapahit dari arah lautan, yaitu Muara Kalimas. Sedangkan hari jadi kota Surabaya yang ditetapkan pada tanggal 31 Mei 1293 sebenarnya merupakan hari kemenangan pasukan Majapahit yang dipimpin oleh Raden Wijaya terhadap serangan pasukan Mongol. Pasukan Mongol yang datang dari laut digambarkan sebagai suro atau ikan hiu.
atau berani. Dan pasukan Raden Wijaya yang datang dari darat digambarkan sebagai boyo atau buaya atau bahaya. Jadi secara harfiah diartikan berani menghadapi bahaya yang datang mengancam. Maka hari kemenangan itu diperingati sebagai hari jadi Surabaya. Pembuatan prasasti Canggu pada 7 Juli 1358 pernah dipilih menjadi satu dari 4 alternatif penetapan hari jadi kota Surabaya pada tahun 1975. Ya, ini adalah beberapa sejarah yang saya kumpulkan dari beberapa sumber, entah itu dari prasasti, entah itu dari kitab atau sejarawan. Dan di situ ternyata memiliki satu sejarah yang luar biasa dari leluhur kita, leluhur Nusantara. Begitu hebatnya leluhur kita. Lalu kenapa ini muncul Habib Idrus bin Muhammad Al-Idrus yang menyampaikan bahwa Surabaya adalah berasal dari bahasa Arab, yaitu Sirul Bahi. Maka saya atau kami luruskan berdasarkan beberapa literasi sejarah, bukti-bukti sejarah, baik tertulis di dalam prasasti ataupun di dalam kitab, bahwa Surabaya bukan berasal dari bahasa Arab. Semoga ini menjadi satu pelurusan sejarah yang bermanfaat, agar sejarah-sejarah yang dikabulkan semacam ini tidak berlarut-larut. Yang seperti yang pernah saya sampaikan berkali-kali, sejarah yang dibelokkan dan ini tidak dibenarkan, tidak diluruskan, maka kasihan generasi penerus kita. Mereka akan kehilangan sejarahnya, yang ujung-ujungnya adalah mereka kehilangan jati diri mereka sebagai pewaris negara, pewaris negeri yang luar biasa, yaitu Indonesia. Maka mari saya mengajak masyarakat di seluruh Nusantara, di seluruh Indonesia, setiap ada pembelokan sejarah, pengaburan sejarah yang tanpa data, mari segera diluruskan. Jangan sampai berlarut-larut, yang mana itu nantinya akan dianggap sebagai sebuah kebenaran. Saya kira itu, mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.